pagi Sobat Mitra, salam luar biasa. Kembali lagi di Mitra Podcast. Dan kali ini kita kedatangan siswa berprestasi di SMK Mitra Industri MM 2100, Zalfa Yuandra Putri. Halo Zalfa. Halo Bunia. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Zalfa kemarin telah mendapatkan penghargaan Best of the Best nih di acara sosialisasi kemarin. Nah, bisa dong ceritain gimana nih perasaan Zalfa dapat Best of the Best tahun 2022? Perasaan yang pertama tentunya nggak nyangka banget kalau menjadi the best dari 3 mata pelajaran. Senang banget dan alhamdulillah bisa ngebuktiin ke orang tua kalau misalkan Zalfa itu bisa belajar dengan baik di sekolah ini. Orang tuanya gimana nih reaksinya, komentarnya kemarin? Komentarnya jelas kaget banget sama kayak Mama juga sempat netesin air mata, dan yang bikin Zalfa juga wah, alhamdulillah kayak gitu Bu ya. Luar biasa. Itu kemarin base mapel pelajaran apa aja tuh Zalfa? Untuk base mapelnya ada base mapel fisika, ada bahasa Indonesia, matematika, sama yang terakhir adalah medali best of the best. Wah, luar biasa sekali. Nah, dari pelajaran-pelajaran itu memangnya Zalfa favoritnya pelajaran apa sih? Kalau Zalfa nih lebih suka ke yang hitung-hitungan, kayak misalkan matematika. Di fisika juga banyak hitung-hitungannya Bu. Oh ya. Berarti Zalfa emang suka ngitung nih? Ya, emang betul. Berarti di Elin itu juga banyak pelajaran menghitung? Betul sekali Bu. Di Elin juga banyak pelajaran menghitung seperti mengkonversi, terus juga ngitung suatu satuan, kayak gitu sih Bu. Ini emang Zalfa dari awalnya mau masuk ke Elin kah? Atau arahan orang tua kah? Atau bagaimana nih? Untuk awalnya memang arahan orang tua, tapi setelah tahu Mama ngarahin ke Elin nih, awalnya Zalfa nggak tahu kalau Elin itu sebenarnya jurusan apa sih. Akhirnya di situ Zalfa coba cari di internet, oh ternyata Elin itu yang buat robot, yang bikin ini kayak gitu. Dan dari situ Zalfa mulai tertarik dan kayaknya bener nih Zalfa harus masuk Elin, kayak gitu sih. Berarti Bu, memang Zalfa itu tertarik sama robotik gitu? Ya betul, bisa dibilang seperti itu sih Bu. Udah pernah ada sebuah produk gitu Zalfa merakit apa gitu selama di sekolah di sini? Untuk itu belum sih Bu, mungkin kedepannya bakal lebih mengeksplor kayak gitu sih Bu. Memang ada rencana seperti itu. Luar biasa sekali Zalfa. Nah, saya dengar Zalfa ini juga anggota OSIS, betul? Betul. Nah, organisasi apa aja nih di sekolah ini yang Zalfa ikuti? Organisasi ada organisasi OSIS, ada tim IT, dan Zalfa mengikuti ekstrakurikuler Paskibra. Wah, luar biasa sekali. Berarti emang kesibukan Zalfa sepadat itu dan bisa dapat best of the best. Ya, alhamdulillah Bu. Luar biasa sekali. Nah, dari tiga organisasi tersebut, dari kepadatan Zalfa di sekolah, aktivitas Zalfa di rumah tuh emang ngapain aja sih Zalfa? Kalau di rumah selain bantu orang tua, Zalfa juga punya hobi nih Bu. Hobi Zalfa itu membaca. Wah, luar biasa sekali ya membaca. Ya. Membaca apa tuh Zalfa? Kalau di rumah karena waktunya hanya weekend nih Bu. Kalau di rumah jadi suka ngabiskan waktu untuk baca novel, kayak gitu sih Bu. Novel terakhir apa nih yang dibaca sama Zalfa nih? Novel terakhir ada judulnya Attention. Itu terbitan dari Coconut Books, kayak gitu. Luar biasa. Berarti dari Zalfa yang suka rajin membaca itu apa sih dampaknya buat diri Zalfa? Di novel itu sebenarnya walaupun terkenalnya kayak novel nih cinta-cintaan lah kayak gitu, tapi sebenarnya di dalam cerita itu banyak motivasi-motivasi yang Zalfa dapetin, kayak motivasi untuk semangat belajarnya, motivasi dari karakter tersebut untuk meraih suatu tujuan. Itu bikin Zalfa termotivasi, kayak gitu sih Bu. Mencapai suatu tujuan. Nah, nih cita-cita Zalfa tuh apa sih sebenarnya? Kasih tahu dong sama Sobat Mitra cita-citanya Zalfa nih. Cita-cita di sini ada pin cita-cita ya Bu. Ada pin cita-cita ya. Di sini ada sistem analis, kayak gitu sih Bu. Di sistem analis ini tentang menganalisis suatu program seperti yang udah Zalfa tekunin. Zalfa tergabung ke dalam developer Mitra Industri, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh tim Zalfa tersendiri, dan itu menopang kedepannya Zalfa untuk mencapai cita-cita Zalfa, kayak gitu. Oh, jadi sistem analis seperti itu ya? Ya, betul sekali. Oh, tentang apa tadi Zalfa? Maaf diulangi? Tentang menganalisis sesuatu program, kayak gitu sih Bu. Berarti Zalfa memang tertarik dengan program, tertarik dengan robotik seperti itu ya? Ya, betul. Terus sekali. juga ikut tadi apa? IT juga? Ya, tim itu. IT. Di tim IT Zalfa sibuk ngapain nih? Kalau di tim IT Zalfa tugasnya itu sebagai yang mengelola database. Mengelola database. Nah, nih dari tadi Zalfa udah cerita bahwa Zalfa ikut IT, ikut OSIS, juga mempunyai cita-cita sistem analis.
di antara semua kesibukan Zalfa, kepadatan Zalfa, bagaimana sih cara Zalfa bagi cara belajarnya sehingga bisa nih Zalfa meraih sampai 3 best mapel seperti itu? Untuk cara spesifiknya nggak ada, cuman kalau misalkan belajar nih, Zalfa punya sedikit sharing nih ke teman-teman semua gimana caranya fokus belajar di kelas. Nah, Zalfa itu menerapkan yang namanya sharing ilmu ke temen. Kayak semisalkan bahasanya tuh kayak ngajarin temen gitu, Bu. Nih Zalfa kalau misalkan udah dapet ilmu nih di kelas, habis itu Zalfa ngajarin temen. Setelah ngajarin, pas ngajarin tuh tiba-tiba bingung, nih apa ya? Akhirnya Zalfa tahu nih di mana titik yang Zalfa nggak bisa. Nah, pas titik Zalfa nggak bisa, akhirnya Zalfa belajar lebih lagi, dan setelah belajar lebih, akhirnya lebih tahu dan lebih bisa menguasai materi tersebut, kayak gitu sih, Bu. Oh, berarti Zalfa memang sering diskusi? Ya, lebih suka diskusi. Diskusinya nggak cuma teman sesama jurusan dong pastinya ya? Ya. Apalagi di OSIS temannya juga banyak-banyak dari berbagai jurusan ya? Ya, betul banget. Dan tadi hobinya Zalfa adalah membaca. Akan menambah sebuah kosakata Zalfa tentunya ya, luar betul. biasa. Nah, kalau di antara kepadatan sekolah itu, kegiatan di rumah selain membaca novel, Zalfa tuh ngapain? Selain baca novel, ini untuk belajar, Bu. Ya, untuk belajar karena punya waktunya nih weekend doang nih, Bu. Misalkan Zalfa tuh biasanya udah tahu nih kalau misalkan Senin ada ulangan. Nah, itu biasanya Zalfa suka banget belajar, lebih suka tuh di malam hari karena merasa lebih efektif di malam hari, kayak gitu sih, Bu. Ya. Belajarnya di malam hari itu Zalfa berarti jam tidurnya jam berapa tuh Zalfa? Tidur jam 10, Bu. Jam 10 udah tidur ya? Ya. Karena di SMK Mitra perlu Sobat Mitra ketahui bersama ya bahwa kita sekolah dari pagi ya? Ya, betul full banget, day full sekali. day. Terus Zalfa bisa dong ceritain ke teman-teman Sobat Mitra, apa sih ini suka duka Zalfa belajar di SMK Mitra ini? Mungkin dari yang sukanya dulu kali Ya, Bu. yang kita yang suka-suka dulu. Gimana Untuk tuh? sukanya, di Mitra Industri ini guru-gurunya nih, Bu, saya suka banget cara ngajarnya, terus media pembelajarannya, terus juga lingkungan sekolahnya yang nyaman banget buat belajar dan mensupport untuk kita selalu belajar kayak gitu, Bu. Terus kayak guru-gurunya nih kalau ngajarin tuh kayak teman sendiri, jadi kitanya tuh merasa enjoy belajar dan nggak terbebani kayak gitu sih, Bu. Juga sekolah memfasilitasi ya? Ya. Zalfa sering ikut lomba juga bukan? Ya. Ya, sekolah pasti support semua ya, Support guru, banget. sekolah sangat Ya. support sekali. Terus apalagi nih suka-sukanya di SMK Mitra? Suka-sukanya Selain gurunya, apa selain disupport itu pasti Zalfa di sekolah di support juga dari organisasi tersebut, Oh, Bu. iya. Jadi di organisasi itu menunjang untuk kita meraih prestasi kayak gitu sih, Bu. Kayak misalkan di OSIS kita gak cuman belajar bagaimana berorganisasi, juga diajarin bagaimana tanggung jawab, bagaimana konsisten, terus bagaimana mengatur waktu tuh di OSIS saya belajar banget sih, Bu. luar biasa sekali ya. Terus kalau sedikit diceritakan dukanya selama di sini? Dukanya mungkin di sini tuh sekolahnya full day, terus juga capek, tapi dengan semua itu nggak nurunin semangat Zalfa buat terus belajar. Luar biasa sekali. Begitu ya Sobat Mitra ya. Terus sedikit lagi pesan Zalfa kepada teman-teman Sobat Mitra untuk bisa membagi waktu juga belajar dan organisasi dan kepadatan-kepadatan yang lain. Boleh Zalfa sampaikan pesannya? Pesannya buat teman-teman semua, jangan pernah pantang menyerah, terus coba konsisten terus sama yang ingin didapat, terus percaya diri aja dan terus berusaha, jangan patah semangat, intinya itu. Luar biasa sekali, betul sekali Sobat Mitra, jangan patah semangat. Oke, terima kasih Zalfa atas kebersamaan kita yang singkat ini. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Mitra Podcast. Siap. Ya, terima kasih Sobat Mitra sudah mengikuti kebersamaan kami hari ini. Untuk info lebih lanjut silahkan Sobat Mitra bisa komen, subscribe, dan like juga channel ini untuk mendapatkan banyak sekali informasi, kesenangan juga, dan hal-hal menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa, salam vokasi kuat menguatkan Indonesia.